sob, gimana kabarnya nih? Semoga pada sehat walafiat ya. Jadi kali ini saya mau ngelanjutin film Donghua The Legend of Sword Domain yang sekarang sudah di part kelima atau juga episode 8 dan juga episode 9 nih. Dimana di part sebelumnya Lu yang diajari oleh Si Ming tentang seni pedang dari keluarga Lu dan juga berlatih kultivasi, yang dimana Lu yang telah berhasil menembus ranah jiwa pedang. Dengan hal itu Lu yang bisa membalas dendam ke keluarga Fang Qinghong yang sudah merebut tahta kakeknya. Terlihat Lu yang sudah mahir dengan teknik-teknik dan seni pedang yang diajari oleh Si Ming. Dengan itu Lu yang berniat bergegas untuk menyelesaikan urusan di keluarga Feng. Di sisi lain terlihat Ling Zhou yang sudah pulih dari cederanya setelah diobati oleh Tuan Lin. Fang Qinghong dan Ling Zhou juga sangat berterima kasih padanya. Dengan itulah Tuan Lin diajak untuk dijamu di aula. Sebelum itu Li Yuan juga sangat berterima kasih kepada Tuan Lin. Sementara di luar istana keluarga Feng, Lu Yang dan Si Ming ternyata telah sampai. Penjaga di situ tidak menyangka kalau Lu Yang selamat di dalam hutan liar berdarah. Dia kemudian lari ketakutan masuk untuk lapor. Penjaga itu masuk ke aula dan lapor soal Lu Yang yang ada di sini, bareng juga dengan Si Ming. Mereka kaget karena hutan liar berdarah sangatlah misterius. Bagaimana mungkin Lu Yang bisa selamat dari dalam situ? Li Yuan menyuruh tenang karena dia pede kalau Tuan Lin juga kemampuannya cukup tinggi. Tuan Lin sendiri juga bersedia untuk membantu mereka. Mereka semua pun kemudian bergegas menemui Lu Yang dan Si Ming. Si Ming santuy aja melihat ranah istana pedang tahap awal pada Tuan Lin. Sementara Tuan Lin merasa aneh karena dia tidak bisa melihat ranah Si Ming yang mengartikan kalau Si Ming berada di atas dirinya. Li Yuan sendiri meyakini kalau pertempuran itu akan berakhir sangat sulit. Dia berpikir lebih baik gencatan senjata saja. Li Yuan mengutarakan itu kepada Lu Yang, tapi Lu Yang menolak karena pertama, keluarga Feng tidak salah, tapi posisi patriark yang direbut oleh Fang Qinghong dan tidak sesuai garis keturunan patriark, itulah yang salah. Yang kedua, perlakuan mereka sangatlah buruk sama Lu Yang dulu, dan Lu Yang ingin mengembalikan posisi patriark dengan benar. Tapi Fang Qinghong menolak juga. Li Yuan pede kalau dirinya bisa mengalahkan Lu Yang, mengingat dirinya merupakan murid daripada istana Calang. Tidak perlu seperti itu, bos. Tuan Lin juga memperkenalkan dirinya. Si Ming angkat bicara kalau dirinya tidak akan ikut campur urusan Lu Yang dengan keluarga Feng. 往昔之日，方家或有对不住你之说。第一，方家没有对不起我，鸠占鹊巢。第二，很简单，将方家家主之位归还我外公永和，心中清楚。不可能！本宗灵道比沧浪宫剑道一道双宗师。以为我乃沧浪宫弟子，凉的事他自己的决定，我不管，也不插手。 Tidak peduli dengan ocehan dari Li Yuan, Lu Yang menunjukkan ranahnya yang sudah di ranah jiwa pedang tahap awal. Semua kaget melihat perkembangan cepat daripada Lu Yang. Li Yuan masih saja songong kalau ayahnya Fang Qinghong juga sudah di ranah puncak jiwa pedang. Sementara dirinya masih sama dengan Lu Yang, yakni ranah jiwa pedang tahap awal. Fang Qinghong kemudian menyuruh Li Yuan untuk bertarung dan menghabisi Lu Yang. Mereka berdua pun bersiap. Li Yuan menyerang duluan dengan pedangnya, namun nampak mudah bagi Lu Yang untuk menghalaunya. Gantian Lu Yang yang menyerang. Serangan ini tak bisa ditahan oleh Li Yuan, sehingga dia harus tertusuk sama pedang Lu Yang. Karena itulah kultivasi Li Yuan juga musnah sudah. 说梦。接我一脚。秀美没了。 Melihat itu, Fang Qinghong menghampiri anaknya Li Yuan. Tidak terima karena anaknya dibuat KO, Fang Qinghong menyerang Lu Yang.
Pertarungan kembali berlanjut, bahkan Pang Yinghong yang notabene di atas Luoyang dibuat tidak berdaya di sini. Tuan Lin bahkan kaget setelah melihat Luoyang menggunakan seni pedang Heavenly Rainbow, di mana dia tidak menyangka jika itu benar. Berarti Luoyang adalah anak dari patriark keluarga Lu. Karena merasa sudah terpojok, Pang Yinghong meminta bantuan kepada Tuan Lin, tapi Tuan Lin menolak karena dirinya juga takut. Karena dia sendiri bilang kalau si Ming aja tidak turun, maka dirinya juga tidak akan ikut turun. Begitulah kiranya ya sob. Di pertarungan Luoyang terus menekan Pang Yinghong, namun karena Xing Yue mengganggu, Luoyang pun memodarkannya. Begitu juga Pang Yinghong yang kemudian di KO-kan juga.难不成会是那个柳家？咦？Setelahnya Luoyang menghampiri Ling Chu. Meski Ling Chu sudah memohon agar diampuni, tapi Luoyang tetap akan menghajarnya, mengingat dulu Ling Chu selalu merendahkan dan menindas dirinya. Kemudian terlihat Li Sue juga menangisi adiknya yang terkapar. Setelah itu Luoyang memberikan posisi patriark keluarga Feng kepada pamannya Xing Liu. Kemudian terlihat Xing Liu dan yang lain memperlakukan dengan baik papan mendiang ibundanya Luoyang, Xing Xi. Sebelum pergi ke keluarga Lu, Luoyang ziarah dulu ke makam ibundanya. Dia memohon agar ibundanya memberkati perjalanan dirinya yang akan menemui ayahnya Lu Shentong di domain barat. Xing Liu juga berdoa agar keponakannya selamat sampai domain barat, yang tentu akan panjang perjalanannya. Xing Liu juga berharap Luoyang terus berlatih agar suatu saat nanti dia masuk ke daftar anak surgawi. Luoyang pun mengiyakan tentunya. 要去西域，要找鲁迅通问。您在这下好好细，为了三妹，你一定要好好保佑你呀，让她一路平安。到了西域鲁家，希望不久之后能在剑域的后辈天骄中，那是必然的。 Kemudian terlihat acara perpisahan Luoyang dengan keluarga ibundanya, keluarga Feng, juga dihadiri sama Li Xian. Setelah cipika-cipiki, Luoyang dan Ximing pun pergi. Di perjalanan sambil berkuda, Luoyang dan Ximing ngobrol, di mana katanya pedang legendaris itu kekuatannya tidak sama semua, karena mereka memiliki ciri dan keistimewaannya sendiri-sendiri. Jadi bagi praktisi bela diri, 10 pedang legendaris yang ada itu sangatlah berbeda. Luoyang sendiri hanya 8 dari 10 yang baru dia ketahui, di mana jari Ximing, keluarga Lu ada pedang Heavenly Rainbow, di mana elemennya logam. Keluarga Chu ada Starfire, elemen api. Keluarga Luo ada Ice Force, elemen air. Keluarga Hua, Hill Garnison, elemen bumi. Sekte pedang ada Silent Thunder, Winchester, dan Crystal Lake, elemen petir dan cahaya. Ketujuh pedang ini terhubung dengan 5 kekuatan paling kuat. Sementara Bloody Gold karena digunakan oleh tetua pedang darah untuk membantai banyak orang, jadi terkenal karena kejahatannya. Sementara ini ada 8 pedang yang sangatlah umum dan juga dikenal oleh banyak orang. Luoyang menanyakan tentang 2 pedang legendaris yang lain. Tapi film bersambung.